Di sini saya akan menjelaskan mengenai solar, bahan bakar solar. Perkenalkan, nama saya Theodorus Wahyu Prasetyo dari kelas LPVTM dengan nomor pokok mahasiswa 32211-349. Kita mulai. Di sini pokok pembahasan dalam video solar ini mulai dari pengertian, fungsi dan kegunaan, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta produk dari solar. Kita langsung saja yang pertama. Solar adalah bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan dan pemanfaatan fraksi minyak bumi yang dilakukan dengan cara memisahkan minyak mentah dari fraksi-fraksinya pada proses rangkaian alat destilasi sehingga menghasilkan fraksi solar dengan titik piti sekitar 250-300 derajat Celcius. US Energy Information Administration juga mengatakan bahwa pengertian solar atau bahan bakar diesel adalah istilah umum untuk bahan bakar distilat minyak bumi yang dijual untuk digunakan pada kendaraan bermotor yang menggunakan mesin pengapian kompresi yang dinamai menurut penemunya Insinyur Jerman Rudolf Diesel pada tahun 1892. Nah, fungsi dan karakteristiknya tentunya sebagai bahan bakar mesin diesel yang sering digunakan pada kendaraan umum yang sering kita ketemu di jalan, mesin-mesin mobil yang diesel seperti Panther, kemudian kereta api, kendaraan militer seperti ini, kendaraan tempur militer, traktor dan mesin alat berat. Contohnya adalah backhoe. Lanjutkan. Karakteristiknya yaitu adalah yang akan kita bahas viskositas, angka setan, dan kadar sulfur. Yang pertama, viskositas. Viskositas adalah tahanan yang dimiliki fluida untuk dialirkan dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasi. Biasanya dinyatakan dalam waktu yang diperlukan untuk mengalir pada jarak tertentu. Atomisasi bahan bakar sangat bergantung pada viskositas, tekanan injeksi, serta ukuran lubang injektor. Viskositas lebih tinggi akan membuat bahan bakar teratomisasi menjadi tetesan yang lebih besar, dengan momentum tinggi dan memiliki kecenderungan untuk bertumbuk dengan dinding silinder yang lebih dingin. Hal ini menyebabkan pemadaman flame dan peningkatan emisi mesin. Nah, di sini ada gambarnya viskositas di mana dalam waktu yang sangat sama, viskositas yang tinggi menyebabkan batu lebih lama turun. Sedangkan viskositas yang rendah itu batu lebih cepat untuk turun, atau lebih gampangnya di sini kental viskositas yang tinggi dan viskositas rendah adalah encer. Kemudian karakteristik yang kedua adalah angka setan. Angka setan menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri pada tekanan dan temperatur tertentu di ruang bakar. Di sini, poin pentingnya adalah angka setan yang tinggi menunjukkan bahwa bahan bakar dapat menyala pada temperatur yang relatif rendah. Dan sebaliknya, angka setan yang rendah menunjukkan bahan bakar baru dapat menyala pada temperatur yang relatif tinggi. Ada poin yang lebih penting juga, penggunaan bahan bakar solar yang mempunyai angka setan tinggi dapat mencegah terjadinya detonasi atau knocking. Yang ketiga, karakteristik solar yaitu adalah kadar sulfur. Kadar
sulfur dalam bahan bakar solar dari hasil penyulingan pertama sangat bergantung pada asal minyak mentah yang akan diolah. Kadar belerang yang tinggi dalam bahan bakar akan menimbulkan keausan pada bagian-bagian mesin. Penyebab keausan adalah akibat proses pembakaran yang menghasilkan oksida belerang, di mana pada suhu tinggi oksida belerang akan berbentuk uap. Nah, poin pentingnya di sini, kadar belerang dalam bahan bakar harus berkisar di bawah 1% berat untuk menghindari kemungkinan terjadinya korosi. Jadi semakin tinggi kadar sulfur, maka akan semakin tinggi pula keausan yang ada pada mesin. Jadi sangat disarankan untuk memakai bahan bakar solar dengan sulfur yang rendah. Kelebihan dan kekurangan dari solar beserta dengan mesinnya. Kelebihannya, efisiensi panas yang tinggi, bahan bakar yang hemat. Nah, efisiensi panas yang tinggi dan bahan bakar yang hemat ini didapatkan dari kompresi yang tinggi karena karakteristik solar itu penyalaan sendiri dan membutuhkan kompresi yang besar, sehingga menimbulkan torsi yang besar pula. Nah, konsumsi bahan bakar yang irit itu didapatkan dari putaran mesin atau RPM yang relatif rendah. Nah, RPM yang rendah mengakibatkan iritnya bahan bakar yang dikonsumsi. Yang kedua, kekurangan dari kombinasi mesin diesel dengan solar, yaitu getaran yang besar dan suara berisik, serta harga komponen yang relatif mahal. Jelas terlihat karena membutuhkan kompresi yang tinggi serta bahan bakar diesel itu menggunakan turbo. Nah, di sini ada beberapa produk dari solar. Kita mengambil 3 saja, yaitu dari Dexlite, Pertamina Dex, dan Shell V-Power Diesel. Yang pertama, Dexlite merupakan varian bahan bakar diesel yang memiliki angka setan minimal 51 dan mengandung sulfur maksimal 1200 ppm. Dexlite adalah salah satu varian bahan bakar diesel untuk mobil-mobil low SUV dan mobil niaga dengan teknologi Common Rail. Pertamina menghadirkan Dexlite sebagai bahan bakar diesel berkualitas, namun tetap terjangkau sebagai komitmen untuk melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat. Dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan solar, memiliki harga yang tidak terlalu jauh di atas solar. Pertamina Dex. Pertamina Dex merupakan bahan bakar diesel dengan setan number tertinggi 53 yang menjaga mesin dan meningkatkan power mesin secara maksimal, juga menjaga lingkungan dengan standar Euro 4 atau Euro 4. Pertamina Dex adalah bahan bakar minyak non-subsidi jenis diesel yang dirancang untuk merespon berkembangnya kendaraan diesel yang membutuhkan performa mesin yang lebih baik serta ramah lingkungan. Dengan Pertamina Dex, pembakaran jadi lebih sempurna sehingga menghasilkan suara mesin yang jauh lebih halus sekaligus kinerja mesin yang lebih bertenaga. Kemurnian bahan bakar yang selalu terjaga menjamin kinerja mesin yang lebih optimal, tangguh, dan bertenaga. Dan yang ketiga adalah Shell V-Power Diesel. Rasakan performa dan efisiensi dengan bahan bakar Shell V-Power Diesel yang merupakan formula baru dengan teknologi Dynaflex dan telah memenuhi standar Euro 5. Teknologi Dynaflex. Shell V-Power Diesel diformulasikan dengan teknologi Dynaflex untuk mesin yang bersih dan efisien.